Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi rancangan jasa laundry. Dan di sini dengan saya, Yuda Dipasetio, dengan rekan saya. Saya Reza Kurniawan. Dan saya Triano Veta. Oke, kita langsung ke slide-nya. Yang pertama ada latar belakang usaha. Laundry merupakan usaha yang berjalan pada bidang pelayanan jasa dengan menawarkan pelayanan mencuci pakaian dan apa aja yang diumum digunakan seorang pelanggan. Usaha ini cukup mudah sekaligus menguntungkan, karena dalam pelaksanaannya tidak menuntut seseorang harus memiliki keahlian atau tidak. Jasa mencuci pakaian ini yang menjamur saat ini semakin memudahkan masyarakat dalam beraktivitas lainnya, termasuk bagi para mahasiswa yang mempunyai kesibukan di kampus. Dengan menciptakan aplikasi ini, memudahkan pelanggan yang ingin menggunakan jasa laundry tanpa masalah, khususnya mahasiswa. Lalu ada tujuan usaha laundry ini. Yang pertama ada meningkatkan keuntungan dan membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan mendirikan usaha laundry ini. Terus ada memberikan peluang kerja terutama bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga ada memberikan keringanan beban pekerjaan dan waktu dalam hal mencuci, menyetrika lebih cepat. Untuk analisis SWOT-nya sendiri, untuk strength di sini, yang pertama yaitu mudah dikelola dalam menjalankan usaha laundry, kilauan tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga menjadikan laundry sebagai usaha yang dapat dilakukan oleh siapapun. Untuk weakness-nya sendiri, di zaman yang sudah modern seperti ini, mayoritas masyarakat telah memiliki mesin cuci sendiri di rumah. Selanjutnya untuk opportunities-nya sendiri di sini yang menjadi kendala yaitu musim hujan. Cuaca saat musim hujan membuat orang-orang malas mencuci dikarenakan pakaian sulit mengering dan memilih pelayanan laundry sebagai alternatif yang lebih mudah. Lalu untuk trades-nya, usaha laundry cukup potensial dalam meraih keuntungan. Maka tidak heran jika semakin lama semakin banyak usaha laundry di satu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan membuat strategi yang lebih menarik agar usaha yang sedang kita jalani tidak kalah menarik dari usaha yang para pesaing di luar sana. Selanjutnya, user requirement. Di sini terdapat 5 aktor, yaitu pelanggan, sistem, pegawai, kurir, dan owner. Pelanggan itu dapat melakukan pemesanan, sedangkan sistem menyimpan data diri, data pemesanan, data keluhan, data delivery order pelanggan pada database, sedangkan pegawai memiliki data diri pelanggan, memiliki data pemesanan pelanggan, dan melakukan login. Lalu kurir itu dapat mengantarkan barang laundry, sedangkan owner itu mendapat laporan keuangan. Selanjutnya, use case diagram. Pada use case diagram ini, pegawai dapat melakukan data pelanggan, ada pemesanan yang di-extend konfirmasi pembayaran, data pengambilan barang, lalu data keluhan, dan data delivery service, kemudian login. Sedangkan pelanggan itu dapat mengisi data pelanggan, data pemesanan, data pengambilan barang, data keluhan, data delivery service. Sedangkan owner dapat melihat data pemesanan, data keluhan, dan login. Di sini dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, activity diagram login. Pertama-tama dimulai dari owner. Owner memberi ID dan password kepada pegawai. Kemudian pegawai menerima ID dan password tersebut, lalu melakukan login pada sistem. Kemudian sistem akan memvalidasi data. Jika salah, pegawai akan melakukan login kembali. Jika benar, pegawai akan menerima tampilan beranda lalu selesai. Selanjutnya, activity diagram data pemesanan barang. Dimulai dari pegawai, pegawai menerima dan menimbang barang laundry, lalu menginput data laundry, kemudian sistem akan menyimpan data pemesanan tersebut, kemudian pegawai akan mengkonfirmasi pembayaran, lalu pelanggan akan melakukan pembayaran, lalu pegawai menyatakan bahwa itu pembayarannya berhasil, kemudian sistem akan mencetak nota pemesanan, lalu pelanggan akan mendapat nota pemesanan, kemudian sistem akan membuat laporan dan owner akan mendapat laporan pemesanan.
Selanjutnya ada activity diagram pengambilan barang. Sini ada 3 aktor, pelanggan, sistem, dan pegawai. Kalau dari pegawai, pegawai akan melakukan laundry selesai, membuat email, notifikasi, lalu akan ke sistem, sistem akan mengirim email berupa notifikasi, lalu akan ke pelanggan. Pelanggan akan menerima email dan mengambil barang yang telah di laundry, lalu selesai. Terus ada activity diagram delivery service. Di sini ada pelanggan, sistem, kurir, dan pegawai. Pegawai akan membuat notifikasi antar, lalu akan dikirim ke sistem. Sistem akan mengirim notifikasi ke kurir. Kurir akan mendapat notifikasi, lalu kurir akan mengantar barang laundry. Laundry akan diterima oleh pelanggan, lalu pelanggan akan kurir akan mengambil foto buat penerima sebagai bukti penerima. Pada activity diagram data keluhan, yang pertama pelanggan bisa mendapat form dan membuat keluhan. Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut dan dilanjutkan oleh pegawai untuk dicek ulang apakah memiliki daftar ulasan pelanggan. Lalu pada sistem bisa membuat laporan dan langsung ke owner, yaitu mendapat laporan ulasan keluhan pelanggan dan selesai. Kemudian pada activity diagram data pelanggan, di sini pelanggan yang pertama yaitu datang ke toko dan membawa barang laundrynya, kemudian diserahkan ke pegawai, yaitu pada halaman utama pegawai akan mengecek apakah sudah ada member atau belum. Jika belum, sistem akan menampilkan form data pelanggan, kemudian pelanggan diminta untuk menyebutkan data diri, lalu pegawai ingin menginput data pelanggan tersebut, dan sistem akan menyimpan data pelanggan, kemudian baru bisa menampilkan halaman pemesanan. Dan apabila sudah ada data membernya, langsung ditampilkan kepada halaman pemesanan. Kemudian pelanggan bisa menyerahkan barang laundry dan selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.